Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe bagi yang belum. Dukung terus channel ini agar terus produktif, memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia maya dan dunia nyata. Kita lanjutkan kajian kita. Rasulullah SAW menyampaikan nasihat yang lainnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan nasihat, ma safaro ahadun talibal harami masyian. Tidaklah seseorang itu melakukan sebuah perjalanan, mencari sesuatu yang haram. Dia keluar rumah dengan niatan mencari sesuatu yang haram, illa kana syaitanu qarinahu. Maka setan akan menjadi temannya. Jadi seorang ketika keluar dari rumah, melakukan sebuah perjalanan untuk mencari sesuatu yang haram, illa kana syaitanu qarinahu. Maka setan akan menjadi temannya dalam perjalanannya. Wala raqiban illa kana radifahu. Dan seseorang tidaklah berkendara untuk mencari sesuatu yang haram. Dia naik kendaraan, dia berkendara dalam perjalanannya mencari sesuatu yang haram, illa kana radifahu. Kecuali setan yang akan ikut numpang di situ menjadi penumpangnya. Wala jama'a ahadun malan haraman. Dan tidaklah seseorang itu mengumpulkan harta yang haram illa akalahu syaitonu. Kecuali setanlah yang akan memakannya. Jadi setan ikut mencicipi, menikmati, ikut mengkonsumsi dari sesuatu yang haram yang dia dapatkan itu. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i. Dan tidaklah seseorang itu ketika dia lupa menyebut nama Allah dalam berhubungan suami istri atau jima, illa syarakahu syaitanu, kecuali setan akan menyertai di dalam diri anaknya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 64 bahwasanya wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu berjanjilah kepada mereka. Jadi setan itu menyertai harta dan anak kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, nasihat kali ini sangat begitu dalam. Harusnya mata kita menjadi terbuka, pikiran kita menjadi terbuka dan lebih faham, dan hati kita lebih terbuka lagi untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah ini, bahwasanya tidaklah seseorang itu melakukan sebuah perjalanan, keluar dari rumah, bepergian, mencari sesuatu yang haram, maka setanlah yang akan menjadi temannya.
Wala rokiban illa rodifahu. Bahkan ketika seorang itu berkendara keluar dengan niatan mencari sesuatu yang haram, maka setan yang akan menjadi penumpang di kendaraannya itu. Setanlah yang akan menjadi temannya. Ya, kalau di video sebelumnya, ya Allah mengutus setan untuk menemaninya, ya, menemaninya. Di kali ini, di nasihat ini tidak hanya menemani, tapi jadi penumpangnya. Ya, ikut numpang di situ, di mobil, di sepeda motor, di kendaraan kita. Wala jama'a ahadun malan haroman ila akalahu syaitan. Dan luar biasa, teman-teman, kita harus hati-hati bahwasanya tidaklah seseorang itu mengumpulkan harta yang haram kecuali setan ikut makan di situ. Ya, misalkan kita keluar mencari dan mendapatkan sesuatu yang haram, ya, dari apa yang kita usahakan, kemudian kita bawa ke rumah dalam bentuk makanan, ya, kita taruh di atas meja, ternyata setan tuh ikut makan di situ, ya, ikut mengkonsumsi juga. Nauzubillahi min dzalik. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i la syarakahu syaiton fi waladihi. Nah ini, ya, bahkan ketika seseorang itu hendak melakukan jima dalam berhubungan suami istri dan dia lupa berdoa, lupa menyebut nama Allah, itu setan akan menyertai anaknya, ya, akan menyertai anaknya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, itulah sampai Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wasyarikum fil amwali wal aulad wa'idhum. Ayat ini menegaskan bahwasanya setan itu akan menyertai anak dan harta kita. Ya, setan itu akan beserta harta dan anak kita. Maka kita harus betul-betul hati-hati, ya. Kita harus betul bisa menjaga diri kita, keluarga kita, ya, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, maka melalui video ini semoga nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali ini juga bisa menjadi nasihat buat diri kita, juga bisa menjadi tuntunan bagi hidup kita, juga bisa menjadi pengingat buat diri kita bahwasanya bahaya dari sesuatu yang haram itu sangat luar biasa dan itu merusak diri kita. Coba teman-teman perhatikan tuh dari video yang pertama, efek makanan halal. Kemudian saya share kembali efek makanan haram. Dan ini, ya, di nasihat kali ini menggambarkan bagaimana setan itu menyertai kita. Ya, dalam video ini digambarkan bagaimana setan itu, ya, selain dia ikut dalam perjalanan kita, dia menjadi teman, dia menjadi penumpang di kendaraan kita. Begitu kita pulang bawa sesuatu yang haram, misalkan dalam bentuk makanan, dia juga ikut makan di situ. Nauzubillahi min dzalik. Semoga keluarga kita dijauhkan dari ini semuanya dan saya berdoakan semoga teman-teman selalu dilimpahi pertolongan oleh Allah dan diberikan rezeki yang halal, yang berkah, serta bisa memberkahi keluarganya. Saya kira cukup itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komennya, serta subscribe. Dan bagikanlah video ini kepada orang yang membutuhkan. Bagikanlah kepada orang yang belum paham. Ya, teman-teman mungkin tidak perlu membaca kitab, tidak perlu membuat video. Cukup bagikan saja. Kita tebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya lewat media sosial agar handphone kita itu bermanfaat untuk kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.